Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Ena di sini di pelajaran komputer grafis kita. Jangan pernah bosen ya. Oke, untuk kali ini kita belajar lagi tentang Photoshop ya. Di sini kita akan belajar tentang tool-tool yang ada di sini. Kemarin kan yang sudah kita bahas adalah tentang seleksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tool-tool lagi ya. Oke, sebelumnya pastikan kita punya gambar dulu ya. Gambar apa aja boleh, yang penting usahakan gambarnya tajam ya. Di sini tajam bisa diistilahkan bahwa gambarnya itu tidak kabur ya. Di sini matanya juga terlihat lebih jernih jelas seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dulu tentang apa aja isinya ya. Yang pertama ini adalah pick tool. Coba kalian perhatikan, ini adalah pick tool. Pick tool ini gunanya untuk netral ya. Misalnya kalian habis pakai tool yang mana dinetralkan lagi, pakainya pick tool, move tool, maaf. Kalau pick tool itu yang di Corel ya, kalau di Photoshop ini namanya move tool. Nah, ini nanti gunanya bisa buat move tool sesuai dengan namanya, yang move tool ya buat gerak-gerakin. Nah, di sini juga gerak-gerakin ini bisa kita kunci sebenarnya. Kalian lihat di atas ini. Nah, ini ada bentuknya seperti kunci. Ini gunanya untuk mengunci nanti layernya. Kalau misalnya kalian mau menggambar lagi di atasnya supaya di layer ini nggak gerak-gerak. Ini contohnya. Misalnya ini ibu kunci. Nah, jadi waktu kita pakai move tool tuh dia nggak bisa lagi digeser-geser. Nanti akan ada peringatan seperti ini. Ya. Kalau mau menghilangkan kuncinya ini lagi, klik aja lagi di bagian sini. Nah, ini. Oke, gunanya kunci tadi, misalnya kalian mau membuatnya menjadi gambar vektor ya, misalnya gini, ini bu kunci, baru nanti bu bikin lagi layer di atasnya. Nah, pas kita lagi bikinnya pakai pen tool misalnya ya, kita pakai seperti ini, nanti kita gambar gitu kan ya. Nah, itu nanti kalau ininya bergerak-gerak nanti malah berubah bikinan kalian ya, makanya di sini dikunci. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas tentang vektor nanti lain kali ya. Yang sekarang kita bahas dulu tentang tool-tool yang ada di sini. Oke, untuk mempaskan si gambar di seukuran dengan layar monitor kita, tekannya Ctrl 0 seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada ini ya, marquee tool di sini untuk membuat seleksi bentuk kotak dan bentuk yang lain. Nah, kayak gini misalnya. Nah, di dalam tool-tool yang ada di sini pun, ini kalau kalian tekan agak lama atau kalian klik gitu ya, kalian klik kanan. Nah, lihat nggak? Nah, ini ada shortcutnya. Jadi tool yang tadi itu shortcutnya adalah kalian tekan M. Jadi kalau misalnya ibu tekan M langsung ini. Misalnya ibu yang aktif sekarang adalah move toolnya ya, lalu ibu langsung tekan M. Nah, lihat perubahannya, dia langsung menjadi tool yang ada di sini. Jadi shortcutnya adalah M. Nah, di sini bisa kita membuat seleksi berbentuk kotak. Misalnya kalian mau seleksi orangnya aja misalnya ya. Nah, jadi seleksi ini gunanya banyak sekali. Misalnya kita mau seleksi orangnya ya. Nah, sekarang ini kalian masih ingat tentang feeder kemarin? Nah, feeder itu adalah untuk membuat seleksinya berbentuk menjadi halus ya. Kalau feedernya angkanya tinggi. Nah, sekarang ibu ambil ke select, lalu pilih ke modify dan feeder atau shift F6. Nah, di sini misalnya ibu kasih tinggi feedernya, misalnya kita kasih 50 ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini feedernya maka akan seperti ini. Nah, ini bisa dimacam-macamin. Jadi misalnya ya kita mau ngefek di luar-luarnya ini. Nah, sekarang kalau yang seleksi aktif adalah bagian dalam ya, bagian dalam ini, maka nanti akan berubah bagian dalam. Nah, sekarang ibu mau menyeleksi yang bagian luar ini supaya seleksi hasilnya berbeda. Nah, jadi kita harus balik seleksinya, lalu kita pilih select dan pilih inverse atau shift Ctrl I. Nah, sekarang yang aktif adalah bagian luarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian mau ngapain bisa. Nah, kita coba-coba ya di bagian filter sini. Nah, kita pilih misalnya pakai blur. Lalu kita pilih Gaussian blur. Misalnya kita mau ngeblurkan lagi lebih banyak. Ini kan blurnya bagian belakang aja, depannya masih tajam. Tapi misalnya kita mau bikin semua yang ada di sini, kita bikin blur. Nah, ini di Gaussian blur ini ada ini ya, slidernya. Ini kalian tinggal pilih aja mau seberapa. Misalnya mau seberapa kalian mau atur, silahkan aja.
Nah, ini previewnya kalau mau dilihat bisa dicentang. Nah, ini hasilnya sangat blur sekali kan ya kalau terlalu banyak. Jadi angkanya disesuaikan aja, pakai feeling aja. Bisa kita perlu cuma sedikit, misalnya cuma segini. Nah, kita langsung tekan oke. Ya, ini kalau kita buang seleksi, tekan Ctrl D. Nah, lihat bagian yang sudah kita seleksi, kita kasih blur tadi efeknya ya, lebih blur daripada yang sebelah sini. Nah, itu salah satu penggunaan membuat seleksi menggunakan rectangular marquee tool atau bentuk seleksi bentuk kotak. Nah, kemudian misalnya ada lagi. Ini misalnya kita nggak jadi ya, kita langsung aja tekan Ctrl Alt Z. Kalau hanya Ctrl Z maka dia akan sekali aja, karena ini tadi beberapa kali step ya. Tekan lagi Ctrl Alt Z. Nah, ini sudah balik ke keadaan semula. Buang seleksinya Ctrl D ya. Nah, sekarang misalnya kita mau coba pakai ini. Di dalam sini ada lagi, karena ada tanda panah hitam seperti ini ya, segitiga seperti ini kelihatan. Nah, ini kan ada segitiganya ya, yang kecil ini. Ini artinya bisa diklik. Nah, sekarang kita langsung pilih, langsung klik kanan. Misalnya kita coba elliptical marquee tool. Kita bikin bentuk apa aja lah ya. Mau bulat banget atau cukup oval ya. Nah, ini kalau misalnya aktif ini coba lihat, perhatikan. Misalnya aktif yang pertama, ya, itu bisa digeser-geser. Nah, sekarang yang aktif adalah yang kedua yang kalian lihat ya. Nah, sekarang kalau yang aktif yang kedua, kalau kita klik lagi maka akan seleksinya bertambah sesuai dengan bentuknya ini ya. Nah, kita sekarang perlunya cuma satu seleksi. Ibu ambil yang pertama ini, lalu ini bisa digeser. Ya, nah, untuk dipasin aja ya. Nah, sekarang ibu mau kasih feeder lagi kayak tadi, kita ke modify lalu kita ke feeder, angkanya tetap ibu kasih coba 50 ya. Nah, sekarang seleksinya mau ibu balik, select, lalu pilih inverse. Nah, lalu kita mau untuk mewarnai diubah atau misalnya mau di digelap terangkan. Nah, kita ke image adjustment. Nah, di sini banyak sekali ya. Oke, kita coba dulu yang level. Nah, level di sini dia otomatis kita coba. Ini kalau kita geser-geser, nah, kerasa kan perubahannya. Ini bisa digeser juga, perhatikan. Nah, ya, kemudian mau bagian di sini juga mau diubah. Nah, tinggal kalian mau seperti apa, feeling aja. Sebelum, sesudah. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau oke kan, ya sudah, kita langsung tekan oke ya. Nah, ini buang seleksinya Ctrl D. Nah, kenapa tadi ibu kasih feeder? Supaya kalau di feeder itu dia perubahannya itu nggak langsung ngejelep gitu ya, nggak langsung tajam maksudnya. Nah, ini tadi yang sudah kita edit tadi untuk menggelapkan ya. Nah, kemudian kita ke tool yang lain lagi. Nah, di sini ada tool yang namanya ini untuk magic wand dan juga quick selection tool. Gunanya kemarin masih ingat. Nah, kalau quick selection tool ini, kalau kalian klik, digeser aja ini, tapi tetap diklik ya, jangan dilepas. Maka warna apapun yang dia lalui itu akan terseleksi. Nah, tapi kalau bablas ini jadinya seleksi semua. Ibu Ctrl Z dulu. Nah, misalnya yang kena cuma bagian sini. Harus hati-hati. Nah, tetap kena semuanya. Oke. Jadi seleksi yang ini untuk pokoknya kena. Nah, seperti ini nanti dia akan menjadi satu seleksi ya. Nah, kalau sudah seleksi seperti ini, mau diapain? Mau seperti tadi, mau dikasih dikasih feeder dulu, silahkan ya. Nah, habis di feeder, misalnya mau angkanya, pokoknya kalau mau halus perubahannya, ya, angkanya berarti tinggi ya. Misalnya kita kasih lebih kecil, misalnya kita coba 25 ya. Nah, sekarang kita mau coba image adjustment, kita pilih warna. Nah, di sini kita perubahan warna. Kalian bisa pilih ini, bisa hue saturation atau juga
color balance. Nah, kalau hue saturation tuh dia lebih banyak perubahan warnanya. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini kalau ini geser-geser tuh perubahannya bisa sampai ke biru loh. Diatur-atur aja. Atau nah nih warna-warna coklat, oranye gitu. Tapi ini karena di sini tadi nggak kena seleksi ya. Ibu klik di sini malah kena orangnya. Nah, ya ini biar kelihatan perubahannya ya. Nah, ini lalu tekan oke. Nah, misalnya warnanya pun ini terlalu tajam, ini bisa kalian kurangi di saturationnya. Nah, ini kalau semakin ke kiri dia semakin kayak hitam putih gitu. Semakin ke kanan dia semakin tajam banget ya. Dirasa-rasa aja feelnya enak mana sampai mana. Nah, kemudian lightness-nya itu kalau semakin ke kiri dia akan semakin gelap, semakin kanan semakin terang. Nah, tinggal kalian aja atur-atur aja mau seperti apa. Kalau sudah kalian bisa tekan oke. Buang seleksi kontrol D. Nah, ini karena tadi feedernya cuma 25 ya, lihat nih perubahannya dia juga masih halus ya. Itu. Nah, kita coba lagi yang lain. Di sini ada, kita klik kanan lagi, kita pilih misalnya magic wand. Magic wand dia berarti hanya menyeleksi yang warnanya sama. Nah, di sini kalian lihat patternnya yang warna coklat ini yang kena ya. Nah, tapi misalnya kalian tolerance, ya di sini kan ada ada tolerance ini berarti dia angkanya semakin tinggi maka warnanya akan dari coklat muda, coklat tua dia kena juga. Tapi kalau toleransi misalnya cuma 5 atau 0, maka warnanya benar-benar yang satu warna itu aja yang akan terseleksi. Ya. Nah, ini karena di sini yang aktif adalah yang nambah, jadi kalian langsung klik-klik nanti dia juga langsung kena, langsung aktif, langsung bertambah. Tapi itu tadi karena di sini seleksinya banyak sekali yang beda-beda warnanya, makanya dia jadi kayak ini tuh. Makanya kalau misalnya mau nyeleksi bagian warna yang memang bedanya lumayan, jadi memang bagusnya atau enaknya kita pakai quick selection tool seperti yang tadi ibu contohkan ya. Jelas ya. Oke, buang seleksi kontrol D. Selanjutnya di sini ada untuk buat seleksi yang kemarin sudah ibu jelaskan ya. Kalau misalnya pengen ulang silahkan tonton video yang sebelumnya. Oke, ibu lanjutkan. Nah, di sini kalian lihat di sini ada, nah, oke, lihat di sini ada eyedropper tool. Sesuai dengan namanya, eyedropper berarti mengambil sampel warna ya. Nah, kita coba. Nah, eyedropper di sini ini sekarang sudah aktif ya. Ibu klik. Oke, kalian perhatikan bagian di sini. Bagian color di sini ya. Sekarang yang aktif adalah yang warna default hitam dan putih. Kalau misalnya ibu klik di warna sini, nah dia langsung berubah jadi oranye. Kita klik di warna orangnya, nah ini langsung berubah di sini. Bisa ke sini atau bagian ke hijaunya, hijau tua. Nah, ini warna coklatnya, warna rambutnya, jadi semua akan berubah di sini. Gunanya buat apa? Ini gunanya misalnya gini, kamu sudah klik warna oranye misalnya, kita mau bikin dia semu-semu lagi. Semu-semu itu maksudnya warnanya lebih oranye lagi di bagian sini ya. Kita akan coba buat ya. Ini kita aktifkan dulu, kita tambah layer ya. Nah, untuk menambah layernya itu di sini ya. Nah, di bagian bawah sini. Ini adalah klik untuk menambah layer. Ini menambah ya. Kemudian yang ini adalah tempat sampah. Jadi misalnya layer-layer yang kalian bikin tadi mau kalian buang, nah, ini aja klik di sini, aktifkan dulu yang mana layer yang mau dibuang lalu dibuang. Ya, nah ini untuk membuat menjadi grup. Jadi kalau nanti layer kalian banyak itu bisa kalian grup supaya gampang nyarinya. Ya. Nah, di bagian sini ini ada pewarnaan sama seperti tadi di bagian adjustment. Nah, adjustment tadi yang kayak color balance ya. Atau tulisannya. Atau tadi yang level ya, ada di sini. Penggunaan juga sama, atau yang tadi hue saturation sama di sini juga. Ya, semuanya juga ada di dalam sini. Ya. Nanti akan ibu contohkan caranya. Nah, kemudian untuk yang ini adalah masking.
Masking itu untuk lapisan. Seperti apa nanti akan kita pelajari ya. Nah, kita coba dulu yang ini tadi warna, kita udah ambil sampel warnanya warna oranye. Lalu tadi ibu nambah layer tadi ya, ibu kasih di sini, maka dia otomatis akan ada layer 2 di sini. Nah, lalu sekarang ibu aktifkan nih di bawahnya yang belum kita bahas. Nah, ini adalah brush tool. Ya. Nah, ini ada brush tool, ada pencil tool, ada color replacement tool, mixer brush tool. Gunanya apa? Ya kita coba. Kalau untuk brush tool, semua yang ada di sini ya, ini lihat, perhatikan, ini pointer kursornya bentuknya bulat ya. Ini kalau kalian tekan kurung kurawal sebelah kanan, maka bulatnya akan bertambah besar. Kalau kurung kurawal sebelah kiri di keyboard kalian tekan, maka dia akan mengecil. Jadi sesuaikan aja kalian mau pakai yang besar atau yang kecil. Nah, kemudian kalau kalian klik kanan, klik kanannya harus dalam sini ya. Nah, kalau kalian klik kanan, ini akan muncul penampang-penampangnya. Nah, ya. Oke, kita akan coba untuk buat-buat biar kalian lihat perbedaannya. Nah, di sini sekarang pengaturannya untuk brush toolnya, opacity adalah 43, flow-nya 50. Supaya kelihatan, kita akan bikin dia jadi 100 dulu semua ya. Lalu kita brush. Ini sekarang yang aktif brushnya yang jenis apa, ibu juga kurang tahu, kita akan coba. Nah, ini brushnya berarti jenis yang halus ujungnya, jadi kayak kita bikin bentuk bulat lalu kita feeder banyak, jadi dia bentuknya ujung-ujungnya dia halus. Nah, kita klik kanan lagi untuk mencoba yang lain. Nih misalnya yang seperti ini ya, ini kan tajam, besarkan aja pakai kurung kurawal, kalian klik. Nah, dia bener-bener bulat ya. Nah, sekarang ibu besarkan sedikit, kontrol plus. Nah, ini bedanya tadi yang halus dengan yang penampangnya yang tajam. Ini karena ibu langsung klik gitu aja. Kalau mau langsung kalian seperti mau mewarna, ibu kecilin sedikit. Nah, ini sudah bisa kalian mau bikin apa. Kalau yang tadi yang halus, nah ini sesuai bentuk penampangnya aja. Ini berarti yang ini yang dipilih. Nah, kalian lihat beda ya, hasil untuk jenis brushnya beda. Nah, kemudian ada lagi, ini banyak nih, ini kalian bisa coba-coba aja nanti hasilnya kayak apa. Nah, seperti ini. Klik kanan, kita coba lagi yang lain. Nah, itu kayak helaian rambut ya. Ada lagi yang macam-macam nih. Bagian bawah-bawah sini dia kayak misalnya kita coba yang mana ya. Nah, ini misalnya ini kayak rumput nih. Itu jadi gitu deh. Nah, biar kelihatan ibu gedein gitu. Nah, ibu klik biasa aja, dia udah di sini ada oranye tua, oranye muda. Dia udah sudah pengaturan dari sononya seperti ini. Jadi warnanya tidak solid langsung satu warna gini aja ya. Nah, terus ada lagi yang kayak bintang misalnya, kita klik aja. Ini memilihnya klik 2 kali ya. Jadi waktu kalian klik kanan, kalian pilih yang mana, klik aja 2 kali. Nah, gedein kurung kurawal sebelah kanan. Kalau kita klik biasa, nah seperti itu, 1 kali tek gitu ya, dia kayak transparan. Kamu klik agak banyak misalnya, nah dia seperti ini. Ini bisa pakai buat background, kalian mau atur-atur, mau bikin dia untuk menambahkan kesan tertentu ya, tinggal diatur-atur aja. Dan yang lain lagi nanti kalian coba-coba sendiri ya. Itu untuk penggunaan brush tool. Nah, sekarang ibu mau gambar yang tadi balik. Nah, kemudian yang coretan kita matikan ya. Itulah gunanya kalau dia dalam satu layer ini kalian mau bikin kayak apapun, tapi di layer yang sini dia tidak akan berpengaruh pada layer bawahnya ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membrushnya. Nah, kita brush, tapi kita di sini pakai jenis brush tadi yang halus aja. Kita pakai yang halus, yang mana aja tinggal pilih lah ya. Soalnya ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, kemudian ini opacity-nya ibu kurangi. Saya cuma 28.
Nah kemudian ibu kasih layer baru supaya nanti kalau misalnya kita nggak jadi make, langsung hapus aja si layernya ini ke tempat sampah. Nah ini langsung gini. Nah kerasa nggak bedanya? Nah seperti itu ya. Misalnya mau lebih kelihatan lagi, bisa ditambahkan. Misalnya bagian sini lebih gelap misalnya. Ya seperti itu ya untuk brush toolnya. Kemudian di dalam brush toolnya ada lagi pencil tool, sama aja sih, mau brush mau pensil, toh di dalam pengaturannya kalau kalian klik kanan itu dia seperti ini juga, kurang lebih sama isinya. Ini kita akan coba layer lagi. Ini kita matikan dulu biar kelihatan. Nah seperti apa, kita coba. Nah ini kayak kalian kalau menulis huruf ya, bisa kalian bikin seperti itu, pencil tool sesuai dengan namanya aku ya, tergantung arahan kursor kalian lah. Kalau misalnya bisa rapi ya rapi gitu ya. Ini gunanya macam-macam, tergantung kalian mau untuk apa ya. Matikan. Nah kemudian itu untuk brush tool dan pencil tool ya. Kemudian di sini ada namanya patch tool. Kalian bisa lihat di sini kalau kita klik kanan. Nah di sini spot healing brush tool, patch tool ya. Gunanya buat apa? Nah seperti ini. Misalnya ini kita matikan juga efeknya biar kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dengan tool ini. Nah untuk ini spot healing brush tool ini gunanya untuk membersihkan. Nah, pastikan aktifkan dulu layernya. Nah jadi misalnya nanti ada fotonya punya kalian tuh ada kotor-kotor, mungkin jerawat mungkin atau apa, ini karena gambarnya adalah gambar anak kecil, wajahnya masih seger dan fresh, jadi memang nggak ada ya, jadi dia tetap bagus gitu. Nah misalnya aja nih, misalnya ada gambar apa misalnya tai lalat misalnya lah ya. Nah, di sini ibu coba misalnya, nah misalnya seperti itu. Nah kita mau bersihkan pakai tadi pakai ini, pakai spot healing brush bisa, pakai healing brush bisa pakai patch tool. Bedanya apa? Seperti ini. Misalnya kita sekarang pakai spot healing brush tool, arahkan. Nah maka dia akan membersihkan dengan sendirinya, mengikuti dengan yang ada di sekitarnya. Nah, bisa dilihat nih sebelum sesudah ya, kalian tinggal klik gitu aja, dia nanti otomatis membersihkan gitu ya, cuman agak lama. Nah kemudian kita coba lagi, di sini ada healing brush tool, kita coba bagian sini. Oh ya, di sini alt click to define a source point to be repaired. Oh ya, ini disuruhnya kita tekan alt, klik di tempat bersih, lalu kalian klik tempat yang mau diatur. Nah seperti ini, klik tempat bersih, tek gitu ya, lalu kalian klik di tempat yang mau dibersihkan ya, bisa juga sih. Nah itu bedanya. Nah, kalau di sini ada lagi yang namanya patch tool. Kalau patch tool ini lebih enak sih kalau ibu. Nah tinggal arahkan yang mana yang mau dibersihkan ini misalnya ya, langsung tarik ke tempat yang bersih. Nah dia otomatis sudah bersih. Nah sesuai aturan kita mau seperti apa, tinggal dipas-paskan, dirapi-rapikan, jangan sampai dia masih kelihatan kayak betual-tual gitu ya. Nah itu tadi bedanya untuk membersihkan ya. Jadi misalnya ada gambar yang tidak kita inginkan, atau misalnya foto kita ternyata pas ketutupan apa gitu ya, itu bisa kita bersihkan dengan cara ini ya, itu tadi. Nah selanjutnya ada lagi ya, oke. Tadi kita udah sampai sini. Nah ini namanya adalah stem tool. Nah, kalian bisa lihat clone stem tool, gunanya ini seperti ini. Misalnya kita sama seperti tadi ya di spot healing brush yang pakai alt klik di keyboard nih, misalnya kalian mau si anting ini jadi 2,
klik di tempat yang mau kita contoh. Lalu kalian bisa bikin lagi di sini. Nah, sekarang dia punya 2 anting. Nah, jadi dia tuh stem itu sama kayak menstempel atau meniru yang mau tergantung klikan kita. Nah, atau ekstrimnya gini lah ya. Misalnya kamu aktifkan di bagian sini nih mata. Lalu kamu bikin lagi di sini. Nah, perhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak dia menduplikat gitu tapi sesuai arahan kursor kita. Nah, toolnya seperti ini mungkin nanti bisa menambahkan misalnya kayak bajunya baju batik itu ada motif yang ketutup. Nah, kalian bisa ngaturnya dengan cara ini ya, tapi jangan iseng dan jangan jahil juga ya, karena pelajaran Photoshop manipulasi seperti ini tuh sebenarnya seperti 2 mata pisau. Jadi kalau kalian makainya memang untuk editing yang baik, maka hal baik juga yang akan kalian dapatkan. Jangan iseng ya. Iseng pun kalau kalian nyoba-nyoba aja bisa, tapi foto kalian sendiri dan jangan di save dan apalagi disebarkan. Jangan sampai itu terjadi ya. Kita coba ini aja deh yang aman ya. Kita coba untuk menambahkan bunganya. Di sini mau ibu tambahin lagi. Nah, seperti ini. Tadi alt ya, altnya ditekan untuk menambahkannya mau di bagian mana. Kayak gini misalnya ini bagian tangkai yang mau ditambahin, alt tekan di sini, baru digeser, diklik. Tapi nah kalau kalian bablasin, nah maka nanti yang atas ini akan tertutup, ya. Jadi waktu kalian bikin seperti ini, ulangi lagi kliknya, nah baru di brush lagi, ya seperti itu. Oke, nah jelas ya. Nah kemudian ini ada lagi, ini adalah eraser tool. Sesuai dengan namanya itu untuk menghapus ya, menghapus apapun yang kalian nggak perlu ya. Ada background eraser tool, ada magic eraser tool. Nah intinya penggunaannya sama-sama untuk menghapus, cuman penggunaannya aja yang sedikit berbeda. Kalau eraser tool udah ini dalam keadaan aktif eraser toolnya, kemudian opacity-nya juga diatur ya. Misalnya kamu mau 100% benar-benar hilang, nanti dia nih udah hilang betul-betul. Misalnya kamu cuma mau menghilangkan sebagian, biar sedikit transparan, bisa ditekan yang ini, opacity-nya dikurangi. Jadi opacity itu untuk bikin dia jadi transparan. Pengaturannya apapun, misalnya kayak gini, kita udah bikin oranye ini tadi nih ya. Nah oranye ini tadi mau kita hapus tapi opacity-nya nggak usah terlalu banyak, ya udah tinggal dihapus seperti ini. Nah jadi dia nggak beda kan, nih, sebelum sesudah. Nah seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi di sini. Nah ini adalah untuk mewarnai. Kita coba, kalau kita klik kanan ini ada 2, gradient tool dengan pen bucket tool. Gunanya apa? Seperti ini. Nah misalnya gradient tool ya, kita aktifkan gradient toolnya. Nah di sini pilihannya juga banyak di bagian option bar sini. Kalau kalian klik panahnya ini akan banyak sekali pengaturan warna. Tapi misalnya kalian mau bikin sendiri warnanya dari contoh yang ada di sini, kamu klik aja salah satu. Misalnya kita ambil yang coklat ini ya, kita klik ya, kita klik sekali di sini, lalu kita klik dalamnya, di dalam sini, klik. Nah ini otomatis keluar pengaturannya. Nah ini warnanya kalian bisa ubah. Nah klik dulu kotaknya, baru atur warnanya bagian sini. Nah ini udah ada, ini bisa kita ganti jadi misalnya mau sedikit biru. Oke, ini warnanya misalnya tetap aja, bagian sini mau ganti lagi. Pokoknya klik dulu ya supaya bisa diubah. Kalian di sini pun kalau misalnya kalian mau atur ya klik dulu dia sampai berubah warnanya. Di sini juga klik dulu sampai berubah warnanya. Masih agak merah. Oke. Nah, kita tekan oke, misalnya udah selesai gitu. Kita nggak pengen atur kayak misalnya ini kan digeser-geser juga masih bisa. Nih, jadi semua ini masih bisa digeser. Misalnya kita oke-kan aja. Oke. Kok tidak ada yang terjadi? Ya, karena seperti ini. Sekarang ibu matikan dulu mata-matanya. Kita ambil layer background. Nah, ini ya cara makainya. Oh ya, sebelum ibu nyobakan, lihat yang aktif sekarang. Nah, ini. Di sini ada contohnya. Nanti si gambar gradien ini mau ala apa? Nanti ala ini lurus, ini melingkar, ini tersudut, ini tengah-tengahnya, dan ini kayak
diamond gitu. Kita coba satu-satu. Sekarang ibu aktifkan udah yang linear, lurus. Nah, ini tergantung arahan kursor kalian. Kalau mau misalnya kita coba kiri kanan. Nah, maka dia kan seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang bentuknya bulat seperti ini, kayak radial gitu, kalian klik, geser. Nah, ini yang terjadi, ya. Ini akan terjadi. Ya. Ibu undo lagi, kita coba misalnya pakai yang ini. Nah, seperti ini. Ini tergantung arah kalian ya, mau atas bawah juga silakan, tinggal diatur-atur aja. Nah, kalau yang ini, nah seperti ini, atau mau yang diamond. Nah, kayak gitu. Baru nanti misalnya ada orangnya, kalian edit di sini, kalian gabung-gabungkan. Nah, itu gunanya untuk yang ini tadi ya. Penggunaan tool gradient. Nah, ini nggak begitu kelihatan karena layer 1 besar ketutupan ya, dan dia ada di bawah. Kita hanya untuk mencoba-coba aja di sini ya. Nah, kemudian di dalam sini ada lagi yang namanya adalah paint bucket tool. Nah, kalau gradient tadi dia membuat warna kayak bergradasi, tapi kalau paint bucket, lihat ini ikonnya, dia kayak numpahin cat gitu. Nah, nih misalnya, ibu matikan lagi matanya. Nah, kalau yang aktif adalah paint bucket, dia menumpahkan warna yang ada di sini. Nah, misalnya di sini warnanya oranye. Kita tekan OK. Oke. Ini kalau langsung kita klik. Nah, ini karena sekarang yang aktif adalah layer background, jadi dia menumpahkannya di warna yang di satu warna gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya kalian mau dia langsung tumpah ke semua layar, nggak apa-apa, kalian bikin aja layer kosong lagi, langsung klik sekali. Ya udah, dia ketutupan semuanya, satu layer ini dia jadi oranye. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pewarnaan. Jadi semua yang ada di sini. Atau misalnya kalian mau pakai shortcut ya, warna yang di atas ini kalian langsung tekan. Kita coba dulu, kita ganti dulu warnanya ya. Kita ganti jadi, kita coba biar kelihatan perbedaannya, kita kasih biru. Kalian bisa tekan ALT di keyboard, ALT backspace. Nah, jadi otomatis dia warnanya berubah sesuai warna yang ada di sini. Ya, ALT backspace itu adalah shortcutnya. Nah, kemudian di sini kita bisa ada pilihan dua, warna bawah, warna atas. Warna bawah ini kalau mau dinaikin ke atas, kita tekan X. Lihat, dia akan berubah. X lagi berubah. Ya, jadi misalnya ini untuk menyimpan warna aja sih, jadi biar enak ya. Kalau misalnya kalian mau dia putih aja, ini kita balikin ALT backspace. Ini dia warnanya putih aja, tergantung sama yang di sini. Ya, itu tadi. Oke, jelas ya. Kemudian selanjutnya ini adalah blur tool, sharpen tool, dan smudge tool. Oke, kita coba. Kalau blur tool ya berarti dia sesuai dengan namanya ya, ngeblur. Nah, kita zoom supaya kita bisa lihat perbedaannya. Sekarang ibu aktifkan, klik kanan, pilih blur tool. Lihat di sini ibu klik, lihat perbedaannya sebelum, sesudah. Bisa dirasakan dia ngeblur ya, tahu ya ngeblur. Jadi itu sesuai arahan kursor tangan kita. Nah, kemudian pengaturannya di sini ada, bisa kalian lihat pengaturannya, ada modenya ini bisa diklik, dicoba-coba aja nanti. Strength-nya berarti kekuatannya. Jadi kalian misalnya angkanya di sini 100 berarti kekuatan ngeblurnya kuat banget strength-nya. Misalnya kalian perlu sedikit aja, tinggal diatur-atur aja di sini ya. Kemudian ada di sini sharpen tool. Sharpen tool artinya adalah tool untuk menajamkan. Ini berarti dia sebaliknya dari yang tadi. Nah, ini bisa kalian klik aja. Nah, misalnya ini adalah sebagian ketajamannya sebaliknya dari blur tool. Lihat, sekarang kita lihat perbedaannya. Sebelumnya ini seperti ini. Sesudah ibu klik tadi sharpen tool, dia jadi lebih tajam. Ya. Misalnya kita tajamin lagi juga di sebelah. Lihat, sebelum, sesudah. Nah, dirasa dia lebih tajam.
Ya, kemudian ada lagi, kalau kita klik kanan di sini ada smudge tool, smudge. Ini banyak sekali dipakai untuk pelukis digital ya. Ini dari foto asli tinggal digosok-gosok gitu. Karena ini wajahnya sudah halus ya, jadi enak aja nih. Biasanya dipakai kalau misalnya kalian untuk kalau di contoh-contoh hasil karya lukisan digital tuh di sini istilahnya adalah smudging. Smudging itu jadi si gambar itu kayak diseret-seret seperti ini, digeser-geser. Kalian lihat nggak perubahannya? Jadi gambarnya tuh kayak ditarik gitu. Kalau misalnya gambar aslinya ini gambar orang tua yang sudah berkeriput, kalian beri efek smudging tuh kelihatan banget dia hasilnya kayak lukisan. Jadi dari foto asli gitu kalian ubah, kalian pakai teknik smudging. Nah, itu silahkan, tutorialnya banyak sekali di YouTube, kalian cari aja kalau kalian ingin mencobanya ya. Jadi ini gunanya untuk menarik-narik, apa aja bisa ditarik gitu, tergantung strengthnya juga. Kalau strengthnya angkanya tinggi, nah ini semakin kuat juga tarikan ini ya, Ibu Ando kayak gini. Nah dia menariknya kuat sekali. Nah, jangan dihancur ya, wajahnya udah cantik-cantik, udah imut-imut, dihancur. Jadi itu gunanya ya untuk diatur-atur aja, misalnya ada bagian yang perlu kalian tarik gitu, atau mau bikin teknik smudging seperti yang ibu bilang tadi ya. Selanjutnya ini, nah, selanjutnya di sebelahnya ini ada Dutch tool, ada burn tool, ada sponge. Oh ya, ini tadi ya shortcutnya. Nah, ini shortcut adalah O ya. Nah misalnya gunanya apa ya, kita coba di sini. Nah sekarang yang aktif di sini kita akan coba untuk nge-Dutch. Dutch tool artinya adalah untuk menerangkan. Jadi dia akan bertambah terang. Misalnya di bagian rambut sini mau ibu tambah terangin lagi. Lihat exposure-nya juga. Nah ini bisa ibu naikkan. Nah ini ibu klik dia jadi tambah terang. Ya. Kemudian misalnya ibu pilih burn tool, itu adalah sebagian sebaliknya. Dia akan bertambah gelap tanpa menghilangkan detailnya. Lihat warna yang terang dia masih terang. Jadi yang burn tool itu hanya menggelapkan bagian yang sudah gelap. Jadi yang terang kayak serat-serat rambutnya dia tidak berubah, dia tetap terang. Enak gitu ngaturnya ya. Oke, mungkin untuk kali ini, pembahasan kali ini sementara ini dulu ya. Ini bisa kalian coba-coba untuk membuat apapun, karena yang namanya hasil karya kita di Photoshop ini, kalian harus tahu dulu alat kalian itu adalah toolbox yang ada di sini. Kalian harus tahu ini gunanya apa untuk membuat editan kalian jadi semakin bagus gitu ya. Tapi yang bagus itu juga tetap harus banyak latihan dan banyak nonton tutorial juga ya. Tapi yang jelas kalau kalian tahu dasar tool-tool yang ada di sini, enak nanti mau ngapain aja ya. Dan ibu bahas di sini juga tidak semua toolnya itu kalian bisa coba-coba sendiri ya. Nanti seperti apa, ini buat apa, ini jadinya kayak apa, silahkan kalian coba-coba aja, karena memang kita harus banyak mencoba supaya kita tahu nanti ini apa perubahannya ya. Sedikit ibu ulang aja di bagian sini tadi ya, di bagian toolbox ini untuk kita membuat mengeditnya macam-macam. Mau tadi bikin seleksi, mau bikin brush, mau kalian hapus dan sebagainya, kita pakai di sini. Nah kalau kalian pengen merubah warna, itu ada di image adjustment ya, membuat dia jadi gelap terang. Nah ini dicoba-coba aja, silahkan ya. Kemudian kalau mau kalian kasih efek, itu ada di bagian filter. Ini tadi kita efeknya pakai ngeblur ya, Gaussian blur. Ini ada di atas sini. Nah, dan juga ada di dalam sini. Di atas ini nanti akan pokoknya filter yang terakhir kalian pakai nanti dia akan ada di atas sini. Misalnya kalian habis pakai render, lalu kalian habis pakai different clothes misalnya ya, ini nanti akan berubah jadi ada di atas sini. Jadi kalian cukup tekan Ctrl F kalau kalian pengen pakai lagi ya. Jadi dia adalah filter terakhir yang kalian pakai, karena ibu tadi cuma pakai filter Gaussian blur, jadi hanya itu yang keluar di sini. Nah, ini silahkan dicoba-coba juga, banyak sekali efeknya, kegunaannya ya. Oke, ini udah saya cukup sekian dulu untuk kali ini.
Silahkan kalian coba-coba, tetap semangat ya, dan juga semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna dan berkah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.